Ocean Park. And if the beat live, you know Lil Ju made it. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Post me a pic, finna make me a profit. When the liquor hit, then the bitch get toxic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yaitu yang pertama Sumiati, dan kedua Supi Hadi, ketiga Syem Rizky, dan keempat Wafika Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang teknik modifikasi perilaku dalam pengurangan atau penghilangan perilaku. Dan teknik ini terbagi dua, yaitu yang pertama teknik aversi dalam modifikasi perilaku, dan yang kedua teknik satiasi dalam modifikasi perilaku. Langsung saja. Pembahasan pertama yaitu apa sih modifikasi perilaku itu? Modifikasi secara bahasa berarti pengubahan atau perubahan. Modifikasi perilaku merupakan pengaplikasian secara sistematis prinsip-prinsip dan teknik-teknik pembelajaran tertentu dalam upaya mengevaluasi perilaku terlihat ataupun tersembunyi dan melakukan pengubahan untuk meningkatkan fungsi dari perilaku itu sendiri. Dan untuk materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Wafika Aziza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik aversi. Menurut Corey, aversi adalah teknik yang digunakan untuk meredakan gangguan perilaku spesifik, menghubungkan gejala perilaku dengan stimulus yang menyakitkan, hingga perilaku yang tidak dikendali kemunculannya terhambat. Teknik aversi dapat mengontrol perilaku dengan berbagai cara. Cara ini pada dasarnya digunakan karena dua alasan. Yang pertama, untuk menghambat atau mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki, dan kemudian yang kedua, memberikan stimulus yang dibenci atau menyakitkan. Teknik aversi sendiri memiliki tujuan, yaitu menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku yang positif. Di sini yang dimaksud menghukum perilaku negatif adalah jika seseorang ada yang melanggar norma-norma yang ada, maka seseorang itu akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan norma yang dilanggar. Sedangkan memperkuat perilaku positif adalah dengan cara contohnya mengajak seseorang untuk berbuat baik dan melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik aversi. Ada 4 jenis teknik aversi. Yang pertama ada aversi kimia, yang kedua kejutan listrik, yang ketiga convert sensitization, yang keempat penjenuhan atau station. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, jadi di sini ada tahapan teknik aversi. Ada 4 tahapan dalam melakukan teknik aversi. Yang pertama yaitu ada asesmen. Nah, melakukan asesmen ini bertujuan untuk menentukan kegiatan selama konseling dengan menganalisis tingkah laku bermasalah yang dialami klien. Nah, jadi masalah yang ada pada perilaku si anak, kemudian bagaimana situasi, kemudian motivasi, self control, hubungan sosial, dan juga lingkungan. Nah, itu beberapa hal secara umum yang harus dilakukan asesmen. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Menentukan tujuan atau goal setting itu menolong klien untuk menetapkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan analisis pada saat asesmen mengimplementasikan teknik. Jadi penting sekali untuk menentukan tujuan agar goal setting
nantinya yang sudah kita buat dapat tercapai seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan teknik. Nah, ini adalah tahap inti di mana teknik aversi ini dilakukan. Kemudian yang keempat ada evaluasi atau tahap akhir. Ini mengakhiri konseling. Nah, seperti kita ketahui, teknik evaluasi ini selalu berjalan berkesinambungan, di mana dengan adanya evaluasi kita dapat menilai. Selain itu, kita juga dapat mengetahui atau menganalisis mungkin ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan teknik tersebut. Dalam modifikasi pengurangan atau penghilangan tingkah laku, yang kedua yaitu ada teknik sapiasi. Nah, sapiasi adalah suatu prosedur menyuruh seseorang melakukan perbuatan secara berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah atau jerak. Penjenuhan atau satiation ini adalah membuat diri jenuh terhadap satu tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Menurunkan atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dengan memberikan reinforcement yang semakin banyak dan terus-menerus sehingga individu merasa puas dan tidak akan melakukan tingkah laku yang tidak diinginkan lagi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada contoh teknik sapiasi. Nah, yang pertama yaitu ada seorang anak yang merobek catatan temannya, maka ia akan disuruh mencatat kembali dalam 10 buku catatan. Nah, itu adalah contoh dari teknik sapiasi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada perilaku seorang anak yang suka merokok. Jadi seorang ayah yang memergoki anak yang sedang merokok, kemudian menyuruhnya untuk menghabiskan, misalnya si anak hanya merokok 2 atau 3 batang, kemudian disuruh untuk menghabiskan 1 bungkus rokok tersebut. Nah, itu merupakan salah satu teknik sapiasi, yaitu tindakan menyuruh seseorang melakukan perubahan berulang-ulang sehingga ia menjadi jerak atau lelah. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur satiasi. Prosedur satiasi atau prosedur kejenuhan yaitu dapat sangat berguna untuk menangani perilaku anak yang kurang sesuai, seperti terus-menerus merawat pensil hingga habis, membuang-buang kertas, minum terus dalam sesi belajar, dan adapun hal lain yang melenceng dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Namun perlu diketahui bahwasanya prosedur dalam pelaksanaan satiasi diantaranya yaitu ada 2. Yang pertama, tanpa presesi, dilakukan 20 menit sebelum kelas dimulai. Misalnya barang-barang yang disenangi anak diambil dengan paksa. Lalu yang kedua ada melalui presesi. Yang pertama yaitu asesmen, kedua menentukan tujuan untuk dibuatkan program, lalu ketiga pola pembiasaan perilaku, keempat teknik perubahan perilaku, dan yang terakhir yaitu teknik satiasi. Itulah
beberapa prosedur satyasi yang dapat saya sampaikan. Ya, karena materi yang kami sampaikan sudah habis, dari sini kita bisa menyimpulkan mulai dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, mulai dari pengertian afeksi, habis itu jenis-jenis afeksi, teknik-tekniknya, lalu juga mengenai teknik satyasi, prosedurnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungannya. Dalam kontrol diri terdapat teknik satyasi atau penjenuhan yang gunanya untuk menghilangkan atau menurunkan perilaku anak yang dianggap kurang baik dengan cara memberikan stimulus sebanyak-banyaknya kepada anak untuk melakukan kebiasaan buruk yang dia lakukan sampai anak merasa jenuh dan tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Jadi itulah kesimpulan dari pembahasan materi kami ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan perkataan, perbuatan, maupun ucapan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drinking out the motherfucking bottle on my thigh shit. Everything I eat goes straight to my pockets. 2021 finna graduate college. Got girl shit, I'm a real hot topic. Fucking on a nigga, make him sing on some pop shit. I need a real headbang on some rock shit. Pussy like crack when it hit it like dope. Got a real hot box, but a bitch don't smoke. Hot girl, but I'm still the coldest. Hey, I'm the big homie, but I ain't the oldest. Bitch dry hating.